Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dasat yang di studio dan yang di rumah, semua dalam keadaan baik? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan di kesempatan yang sangat baik untuk mendengarkan pencerahan petuah dari Ustadz Dasat Latif, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sama-sama kita semangat untuk gaspol mengejar ilmu, terutama di bulan suci ini, di mana kita juga sering mendengar peribahasa yang mengatakan tuntutlah ilmu setinggi langit. Langit yang begitu tinggi, begitu luas, tanpa ada batasan, tidak pernah bisa diukur. Itulah seolah-olah menggambarkan sebaiknya kita menuntut ilmu yang tidak pernah berhenti, berapapun usia kita tidak ada batasnya. Tidak hanya di sekolah saja, tapi menuntut ilmu juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Hal inilah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini dalam tema Indahnya Berilmu. Saat ini sudah hadir sahabat Dasat di studio dari Universitas Budi Luhur. Betul ya? Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Gimana puasa lancar? Lancar. Waduh, ini kalau kampus libur nggak sih kalau menjelang lebaran gini? Belum ya, masih tetap masuk ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk mengejar ilmu, mendapatkan berkah di bulan suci ini. Dan sebelum kita mengundang Ustadz Dasat bergabung bersama kita semua, seperti biasa kita akan melakukan polling, di mana tadi teman-teman sudah dibagikan linknya. Silahkan isi link tersebut dan sahabat Dasat tinggal memilih antara pilihan A, B, atau C. Silahkan dikeluarkan gadgetnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah pentingnya menuntut ilmu menurut sahabat Dasat? Apakah A, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga? B, manfaat ilmu akan terus mengalir meski sudah meninggal dunia? Atau C, ilmu akan meninggikan derajat seseorang? 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Boleh disimpan kembali gadgetnya. Kita semangat untuk semuanya. Wah, ini siap nih kita gaspol untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua ya teman-teman ya. Nah baik, sahabat Dasat, untuk membahas lebih dalam lagi, langsung saja kalau begitu kita undang segera bergabung bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Nah Mas Bayu. Alhamdulillah Pak Ustadz, tetap semangat. Meskipun puasa semakin menepi, sudah hampir finish, tapi semangat tidak boleh kendor. Itu dia Pak Ustadz. Meskipun fisik mulai kalah, ada rasanya tapi sih. semangat tidak boleh kalah. Nah, itu dia Pak Ustadz, yang bikin semangat tuh kalau kita ketemu dengan hal-hal baru. Hal-hal baru tuh biasanya kaitannya dengan ilmu pengetahuan Pak Ustadz. Ya. Nah, ini tema yang kita bahas ini mengenai indahnya berilmu. Tadi sahabat Dasat di sini sudah dibagikan pilihan untuk ikutan polling. Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Sama-sama kita saksikan. Ini dia hasil pollingnya. Apakah pentingnya menuntut ilmu menurut sahabat Dasat? Lebih banyak yang memilih manfaat ilmu akan terus mengalir meski telah meninggal dunia. A, ada yang memilih 25%. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Sementara C tadi ada 16% yang memilih ilmu akan meninggikan derajat seseorang. Mohon tanggapan. Oke, kita lihat. Yang pertama pilihan A. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Tergantung ilmu apa. Kalau dia ilmu korupsi, ya, dia mempercepat dia masuk neraka. Bukan itu yang menuju ke surga ya Pak Ustadz. Tapi kalau dia menuntut ilmu dalam arti ilmu yang kebaikan, ya, insya Allah memudahkan kita masuk surga. Kok bisa Ustadz? Contoh Mas Bayu sholat. Tidak mungkin sholatnya sempurna kalau tidak disertai ilmu. Ya, betul. Contoh, lagi sholat, tiba-tiba kentut. Kalau dia tidak punya ilmu, Dia teruskan. dia teruskan. Nggak ada juga yang dengar. Ya kan? Nah, contoh lagi, puasa tanpa disertai ilmu, dia akan menderita juga puasanya. Ada yang sempat tanya saya, Ustadz, katanya menelan ludah bisa membatalkan puasa.
Akhirnya dia meludah terus. Seharian bahkan. Kalau dia meludah terus seharian, apa ndak setengah mati itu? Jadi kering dong Pak Itu. Ustadz. Jadi ilmu yang menuntun kita ke surga adalah tergantung jenis ilmunya. Kalau dia ilmu santet, ya tentu mempercepat dia masuk neraka. Bahkan bukan cuma di akhirat, di dunia dia sudah dapat neraka ketika dia terbukti membunuh orang. Kenakan pasal pidana. Betul. Yang kedua pilihannya adalah ilmu itu manfaat terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Kembali lagi jenis ilmu apa? Kalau dia ilmu manfaat itu yang disebut amal jariah. Ilmu ini yang bermanfaat akan mengalirkan amal-amal kepada si sumber ilmu meskipun dia sudah wafat. Dan yang ketiga, ilmu akan meninggalkan derajat seseorang. Betul. Gimana caranya? Kalau ilmu dia ilmu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Contoh, saya diundang kemana-mana. Meskipun saya terlambat datang di acara itu, di mana tempat saya Mas Bayu? Di Paling depan. tetap disediakan Paling tempat di depan. depan, betul. Ya. Kemudian tidak akan dimulai acara itu sebelum saya datang. Betul. Ya kan? Betul. Itu cara Allah memuliakan baru di dunia, belum lagi di akhirat. Masya Allah. Jadi orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia ilmu yang manfaat. Kalau dia ilmu korupsi, ilmu maling, maka dia akan menjadi hina. Itulah sebabnya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Mas Bayu, ada 4 sahabat Nabi yang paling populer yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Dari 4 sahabat ini, Nabi sendiri mengakui sahabatku yang paling cerdas Ali bin Abi Thalib. Beliau ditanya, "Ya Imam, apabila engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana?" Kira-kira nih adik-adik, kalau sodorkan handphone dengan kitab, pilih mana? Handphone dengan buku, Pilih handphone, ya kan? Benar. Jarang sekali memilih kitab, ya. Ali bin Abi Thalib, Ali kalau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kalau umumnya kan pilih harta. Betul. Kenapa Imam? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Yang pertama, harta setengah mati kamu jaga, sementara ilmu dia yang jaga kamu. Masya Allah. Contoh, punya duit 5 juta, Ya. masukin kaleng-kaleng. Orang di Makassar bilang belek-belek. Bele-bele. Dikasih masuk belek-belek kan? Disiput tuh Sudah bele-bele. itu digembok. Iya betul. Kaleng ini, belek-belek ini kemudian dimasukin lemari. Disimpan. Gembok lagi lemarinya. Betul. Sudah berapa gemboknya? 2. 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. 4. Keluar pagar, gembok lagi. 5. 5 gemboknya. Sampai di studio hilang kuncinya. Masya Allah. Setengah mati kita jaga toh. Ada 5 betul. Ya, setengah mati menjaganya. Ya. Sementara ilmu, dia yang jaga kita. Kelebihan ilmu. Dengan ilmu, Mas Bayu bisa dapat harta. Tapi dengan harta, belum tentu bisa dapat ilmu. Contoh, kenapa kita bisa hadir di sini? Karena mau Punya ilmu. berbagi ilmu. Punya ilmu. Punya Saya bisa sampai di sini bukan karena saya gagah. Saya punya penonton di YouTube lebih 200 juta bukan karena saya cakep. Karena kalau orang milih cakep, ndak ada yang nonton saya. Ya, muka hancur. Tapi kenapa? Karena saya punya ilmu meskipun sedikit. Dengan ilmu saya bisa dapat harta. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi dengan harta belum tentu bisa dapat ilmu. Ada orang di kampung banyak duitnya, tapi tidak punya ilmu. Bawa masuk ke mall. Begitu masuk mall dia lihat tangga lift. Tahu kan tangga lift? Tahu. Naik turun. Iya. Begitu dia mau masuk tangga lift dia lihat ada tulisannya open. Dia bayangkan besarnya pembikin kuenya ini orang. Karena di kampung open itu kan pembikin kue Betul, bikin mentega. kue itu open. Ya, itu kan. Besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba terbuka. Masuk saudara kita dari Tionghoa. Masuk ke dalam. Putih kan orang Tionghoa. Ditanya, jangan masuk. Panas di situ. Masuk. Tertutup. Aduh. Begitu terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangkau. Nah, kelebihan ketiga, kita lanjutkan setelah berikut ini. Siap, dahsyat sekali tepuk tangan teman-teman.
Luar biasa, begitu mulianya orang berilmu, bahkan lebih dahsyat dampaknya dibandingkan harta sekalipun. Kita akan bahas lebih dalam lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Kita kembali Gaspol Sahur. Gaspol memang. Masih membahas mengenai ilmu, bagaimana keutamaannya? Tadi ada 2 poin Pak Ustadz. Yang ketiga yang apa? ketiga, tadi saya jelaskan kembali ya. Dengan ilmu bisa dapat harta, tapi Betul. dengan harta belum tentu bisa dapat ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, harta kamu berikan ke orang pasti berkurang. Ya. Sementara ilmu kasih ke orang nambah. Oh, iya. Mas Bayu punya duit 10 juta. Berikan ke saya 5 juta. Nilainya tinggal berapa? 5 juta. 5 juta. Berkurang kan? Betul. Nah, sementara ilmu, saya tahu Al-Fatihah. Saya ajarkan anak santri saya. Ada 100 anak santri saya. Saya ajarkan Al-Fatihah bersamaan. Begitu dia hafal semua, nambah saya punya ilmu. Jadi itu disebut amal jariah. Tidak mungkin saya hafalkan Al-Fatihah. Ayo adik-adik sekalian, hafal Al-Fatihah. Begitu mereka hafal, waladhdallin, amin. Mana Al-Fatihahku? Kok hilang? Nggak mungkin kan? Nggak gitu ya? Ya itulah kelebihan ilmu. Masya Allah. Maka orang yang punya ilmu pengetahuan itu pasti hidupnya akan lebih baik daripada mereka yang tidak punya ilmu. Dengan catatan Mas Bayu, ilmu yang bagaimana? Adik-adik masih ingat ayat pertama Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat? Ingat insya Masih Allah, toh? Pak Ustadz. Apa ayat pertama? Ayat pertama. Iqra. Iqra. Allah turunkan ayat pertama perintah tentang membaca. Bukan perintah tentang puasa. Bukan perintah tentang haji. Bukan perintah tentang zakat. Bukan perintah tentang sholat. Bukan perintah tentang syahadat. Yang pertama Allah turunkan Iqra. Baca. Berarti untuk mengarungi lautan dunia ini, mengarungi lautan agama ini, mendalami agama ini, mendalami pesan-pesan agama, harus melalui Baca. ilmu. Dengan ilmu. Itu pentingnya ilmu. Gimana saya mau tahu sholat tanpa ilmu? Gimana saya mau tahu rukun iman tanpa ilmu? Maka itu ilmu penting. Dengan catatan ilmu yang bagaimana? Ayat berikutnya menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Atas nama Tuhanmu. Ini adik-adik nih dari universitas semua kan? Nah, silahkan belajar ilmu manajemen. Tapi atas nama Tuhanmu. Silahkan belajar ilmu komputer. Atas nama Tuhanmu. Silahkan belajar ilmu komunikasi. Atas nama Tuhanmu. Silahkan belajar ilmu Pancasila. Atas nama Tuhanmu. Ilmu pemerintahan, militer, angkasa. Dan seterusnya. Atas nama Tuhanmu. Jadi saya belajar matematika. Untuk apa? Matematika ini bagaimana saya kolaborasi, saya bahas supaya orang yakin akan adanya Allah. Masya Allah. Saya belajar ilmu kedokteran sampai sedalam-dalamnya. Tujuannya apa? Supaya dengan ilmu kedokteran ini saya bawa pasien, saya bawa diri saya bawa ke mahasiswa saya. Dengan ilmu kedokteran itu dia semakin dekat dengan Allah. Itu tujuan disebut Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Apabila ada di antara kalian punya gelar akademik paling tinggi, doktor, PhD, tapi ilmu yang kamu miliki membuat orang takabur, membuat orang jauh dari Allah, membuat orang semakin rajin maksiat, maka yakin ilmumu hanya sekedar tahu tapi tidak punya berkah. Padahal kita punya ilmu diharapkan berkah. Kalau ilmu tidak berkah, maka dia akan menyengsarakan dirinya dan lebih parahnya lagi menyengsarakan orang lain. Mas Bayu, orang biasa bilang begini, orang bodoh jauh lebih aman daripada orang pintar tapi tidak jujur. Kalau dia bodoh tapi jujur, insya Allah lebih aman. Itu bahayanya orang berpengetahuan tanpa disertai agama. Dampaknya lebih besar. Mas Bayu, kalau seorang manusia dengan kebodohannya nipu, bohong, dia tidak punya ilmu, paling yang ditipu istrinya, anak-anaknya. Tapi kalau dia punya ilmu manajemen,
ilmu promosi, ilmu periklanan, tapi dia tidak punya agama dengan baik, maka bisa jadi satu negara dia tipu. Auzubillah min Itu dzalik. kemarin yang Gracie Rich. Nah, itu dia. Ya, berapa crazy banyak rich. Iya, itu sudah banyak. betul. Betul. Berapa banyak orang yang dia tipu karena dia punya ilmu. Punya ilmu tapi tidak punya akhlak, tidak punya agama, dampak kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada orang bodoh yang membuat kerusakan. Tahu yang namanya bajing? Bajin, Bajing. bajing. Tahu, Pak Itu bajingan yang bajing itu dia hanya bisa makan kelapa, kacang-kacangan. Tapi bajingan aspal dia bisa makan, besi beton dia bisa hancurkan. Itu kalau dia tidak punya akhlak tapi punya ilmu. Maka ilmu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Makanya ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ilmu dan iman Oh, berdampingan ya, Pak berdampingan, tidak bisa dipisah. Coba lihat lagi. Saya keluar masuk lapas dan penjara. Bukan sebagai narapidana ya, Oh, saya pikir. tapi saya penceramahnya. Dan orang-orang yang masuk kasus-kasus korupsi tidak ada itu orang bodoh. Pintar-pintar berilmu Orang semua, Pak punya Ustadz. ilmu, gelar profesor, gelar doktor, Ya. ya, cerdas. Tapi dampak yang telah dia lakukan, dampak yang telah dia timbulkan dengan ilmunya itu, akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Jadi sebenarnya menuntut ilmu adalah satu hal yang harus gitu dari si agama, tapi harus didampingi dengan iman gitu. Pak Iya, Ustadz. makanya ayatnya itu Harus selalu tuntut ada. ilmu, ikra, baca. Ya. Tidak boleh berhenti di situ. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ilmu apa saja Allah bolehkan. Allah bolehkan. Ya. Ilmu desain grafis, konten kreator, silakan. Tapi jangan sampai tanpa Agama, tanpa agama. iman. Karena kalau dia pandai editing, dia pandai desain grafis, dia pandai ilmu media, tapi dia tidak dasari dengan ilmu, maka dia bisa menyebarkan berita bohong. Wah, serem. Bayangkan berita bohong itu yang dibikin. Misalnya badan saya lain, mukanya dasat latif, postur tubuhnya beda. Lain kan? Itu karena keilmuan yang dimiliki ngedit-ngedit itu. Ya. Lain mukanya, lain judulnya berita, lain isinya. Wajah padahal tampangnya misalnya dasat latif. Dia bikin judul berita yang beda dengan yang saya sampaikan. Itu karena dia punya ilmunya. Ilmu menyesatkan tapi. Maka orang yang punya ilmu pengetahuan itu kalau tidak disertai dengan iman, dia bisa menimbulkan kerusakan buat umat manusia. Auzubillah min dzalik. Pak Ustadz, kalau ODGJ gimana Pak Ustadz? Apakah itu? tetap ada tuntutan orang dengan gangguan jiwa? Orang yang mungkin tidak waras begitu? ya. Tetap ada tuntutan untuk menuntut ilmu nggak Pak Ustadz? Mas Bayu, dalam fikih, dalam Islam itu ada beberapa golongan orang yang tidak kena hukum. Ya, satu, belum balik. Nah, kalau perempuan ciri-ciri baliknya haid, bukan jumlah umurnya. Tapi haid itu ya Pak Ustadz? Ya, menstruasi. Kalau laki-laki, mimpi basah. Mimpi basah. Kalau dia sudah mimpi basah, dia sudah balik. Balik. Nah, kalau begitu dia balik, dia sudah dapat hukum. Dia sudah dapat balasan atas kesalahan yang dibikin. Ya. Selama belum balik, tidak dapat dosa. Yang kedua, yaitu belum sampai pengetahuan padanya. Belum sampai ilmu padanya. Artinya dia tidak tahu. Jadi kalau orang berbuat sesuatu karena dia tidak tahu, itu tidak kena hukum. Cuma dia akan ada pertanyaan di akhirat nanti. Kenapa kau tidak tahu? Saya kasih kau kaki, saya kasih kau mata, saya kasih kau telinga. Saya lengkapi dengan otak. Kamu aja yang masa bodoh tidak mau tahu. Nah, kemudian yang ketiga orang tidak kena hukum yang berkaitan pertanyaannya. Hilang ingatan. Oh, iya itu. Gila. Betul. Jadi kalau misalnya saya hidup, sejak balik waras. Otak saya baik. Pada saat usia saya 19 tahun, Ya. terbentur kepala saya atau kena gangguan jiwa, Ya. ada beban psikologis yang sangat berat membuat saya akhirnya gila. Nah, 19 tahun sampai wafat, semasa dia gila, dia tidak dapat dosa. Karena dia gila, sakit. Kemudian ada lagi orang tidak kena hukum. Siapa mereka? Mereka yang dalam keadaan tertekan. Maksudnya Pak Ustadz? Misalnya zaman Belanda, kalau kau salat saya pecahkan kepalamu, saya dor kepalamu. Dia tidak sholat Jumat akhirnya. Dia tidak berdosa karena dia dalam tekanan. Tekanan tuh artinya bisa kehilangan nyawa gitu Pak Ustadz? Iya. Ukurannya itu ya? Ya, jadi orang yang mengalami gangguan jiwa, Ya. dia tidak kena beban hukum.
Siap. Baik, sahabat dasar, setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat-sahabat yang hadir di studio. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat dasar, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, di surat At-Toha ayat 114 kurang lebih Allah SWT bersabda dan katakan berfirman. Allah berfirman dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, ini Pak Ustadz, setahu kami kan ayat ini meskipun teksnya tertulisnya Allah perintahkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kau berdoalah supaya ditambah ilmumu. tapi kan Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna Pak Ustadz. Yang pertama, ayat ini meskipun disebut kepada Muhammad, tapi tidak berarti hanya Nabi. Ayat ini hanya kepada Rasulullah. Ini kepada seluruh manusia. Ya, minta agar ditambahkan ilmu. Kenapa Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan ilmu? Karena seorang pemimpin, Rasulullah sebagai leader, pemimpin, nabi dan rasul, di atas lagi dari seorang presiden, dia pemimpin umat, pembaharu. Tidak mungkin bisa melakukan pembaharuan misi-misi kenabian tanpa ilmu. Maka perlu ada ilmu. Rasulullah itu pakar manajemen, Rasulullah itu pakar kesehatan, Rasulullah itu pakar matematika. Tapi tidak cukup waktu di tempat saat ini, tema ini, kalau kita mau bahas kecerdasan-kecerdasan Rasulullah dari segi apa saja. Dari segi apa saja. Meskipun demikian, Allah selalu perintahkan, kau minta supaya ditambahkan ilmu. Ya, begitu juga kita. Maka minta supaya Allah tambahkan ilmu. Karena biar bagaimanapun kita giat mau belajar, tanpa bantuan dari Allah tidak mungkin paham. Ya, itu sebabnya orang yang mau belajar itu dia berdoa bukakan pintu hati, berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Masih ingat kita Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah mau diperjalankan kan, diambil dulu tuh malaikat Jibril, lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Untuk apa? Karena mau menerima wahyu, mau menerima perintah, mau merintah titah dari Allah, maka dibersihkan hatinya supaya apa? Lebih gampang menerimanya. Ibarat dia memory card, ya dibersihkan dulu tuh dari virus-virus, ya. Oh, itu prosesnya. Dibersihkan dulu virus, sudah bersih, kemudian betul-betul dia ibaratnya memory cardnya kosong, lalu masukkan, download, itu kan cepat. Betul. Ya kan? Cepat dan menyimpannya bagus. Dibanding memory card yang sudah rusak-rusak dan kotor-kotor, kan susah lagi, lama lagi. Jadi susah. Nah, jadi menuntut ilmu itu berdoa dulu, lapangkan hati, niatnya lillahi ta'ala, luruskan niat. Kalau niatnya lillahi ta'ala, bersih hatinya menuntut ilmu, insya Allah lebih gampang. Apa yang dasarnya suci, karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Kalau dia sebuah cahaya akan masuk ke dalam tempat yang suci pula. Karenanya sebelum berdoa, kita umat Islam dianjurkan untuk berdoa dulu. Masih ingat Mas Bayu waktu TKTPA? Dulu kan sebelum belajar itu kan kita diajarkan sama guru kita, ustazah kita. Ayo doa pembuka hati, doa memulai belajar. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita peroleh lebih gampang. Yang kedua, ilmu yang kita peroleh berkah. Yang ketiga, ilmu yang kita peroleh dapat kita amalkan. Kalau salah satu doa yang diajarkan Nabi, ya Allah, janganlah engkau berikan kepada kami ilmu yang tidak mampu kami amalkan. Karena ilmu yang tidak mampu diamalkan itu besar tanggung jawabnya. Oh, jadi begitu dahsyatnya ilmu yang kita miliki harus diamalkan ya Pak Ustadz ya. Itulah makanya kita berdoa sama-sama sebelum kita menuntut ilmu supaya dibuka hati kita. Mas Bayu, saya punya ilmu bahwa bohong itu bahaya. Betul. Bahwa dusta itu bahaya. Tapi saya pendusta kiri kanan. Saya katakan jujur itu penting. Tapi saya tidak pernah jujur dalam hidup saya. Saya malah menyebarkan kebohongan. Itu kena ayat. Ya. Wa ma'utitu kenapa engkau katakan
padahal engkau sendiri tidak melaksanakannya. Ya. Oh, jadi udah berilmu. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, berarti tanggung jawab saya harus lakukan itu. Ya. Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Kenapa engkau sampaikan sementara engkau sendiri tidak melaksanakannya? Jadi orang yang punya ilmu itu punya tanggung jawab besar. Ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertanggung jawab akan ilmu yang kita miliki dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya mau memberikan kesempatan buat sahabat Dasat yang ada di studio untuk berbagi cerita tadi yang polling A, B, atau C. Saya mau bertanya yang memilih ilmu untuk meninggikan derajat. Ada tadi yang memilih? Oh, boleh? Ya, perkenalkan saya Abdul Hadi dari Universitas Budi Luhur. Saya memilih C karena menurut saya orang yang punya ilmu berpendidikan tinggi itu makin tinggi derajatnya gitu, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima Ya. kasih. Dan memang itu janji Allah dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Contoh Mas Bayu, bukan bermaksud takabur dan ria. Saya dulu waktu kampung, itu kalau lihat pesawat, terus saya bilang dalam hati, bisa aja kasih naik pesawat ini sampai saya meninggal nanti. Ya kan? Alhamdulillah sekarang, karena punya ilmu, capek naik pesawat. Masya Allah. Betul ya? Kesana kemari terus. Ya. Itu karena ilmu ya Pak Ya Ustadz? karena ilmu. Dulu kalau Subhanallah. nonton waktu itu saya kecil kan belum ada TV-TV kayak Metro TV. Adanya TVRI. Lihat orang di Istana Negara dipanggil sama Pak Harto waktu itu mendapat penghargaan. Kan Pak Harto zaman dulu tiap bulan tuh ada, tiap tahun ada orang diberikan Kalpataru, penghargaan-penghargaan, apresiasi hadiah-hadiah ke istana. Ya. Misalnya dia pelajar terbaik, petani terbaik, guru terbaik. Itu ada penghargaan. Begitu saya lihat dia istana, saya bilang, bisa aja kalau aku nanti ini istana saya meninggal. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah bisa. Masya Dengan Allah. ilmu pengetahuan. Dengan Itu ilmu ilmu pengetahuan. ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi memang orang yang punya ilmu pengetahuan diangkat derajatnya. Dulu ndak ada yang kenal Dasat Latif. Ya. Nggak ada yang kenal saya dulu di kampung. Kampung aja saya nggak kenal saya. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada saya, alhamdulillah. Masya Allah. Bukan cuma di Indonesia kenal, ada juga sebagian di luar negara, tapi tetap orang Indonesia. Jadi begitu Jadi ada angkat derajat. Orang banyak angkat buktinya derajat. ya Pak Ustadz Banyak ya. sekali bukti. Iya, orang yang diangkat derajatnya. begitu Kan mendapatkan orang ilmu. yang berilmu itu di dunia sudah diberikan, apalagi di akhirat. Oh, di akhirat juga mendapat Di keutamaan akhirat ya, juga Pak Ustadz? mendapat penghargaan khusus. Kan ilmu pengetahuan. Kan nanti di akhirat itu yang termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan lebih mudah masuk surga nanti itu satu diantaranya adalah Orang yang berilmu. orang yang punya ilmu pengetahuan. Dan tegaknya dunia ini kata Nabi ditopang oleh 4 perkara. Kalau Indonesia mau maju, Indonesia mau berjaya, satu diantaranya bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Ya. Siap. Berarti pilihannya udah tepat ya, karena memang ilmu bisa meninggikan derajat seseorang. Oke, selanjutnya saya mau berikan kesempatan buat yang hadir di sini bertanya kepada Ustadz. Siapa yang mau bertanya? Wah, cepet banget yang sebelah kiri, silakan. Perkenalkan, nama saya Amanda dari Universitas Budi Luhur. Saya ingin bertanya Ustadz, saya memiliki teman dan dia tuh sangat pintar sekali dan berilmu. Tapi dia tuh ilmunya suka kadang dipakai untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menjatuhkan orang lain. Dan itu bagaimana Ustadz? Ya, kalau ilmunya untuk menguntungkan diri sendiri, tidak apa-apa, tapi pahalanya sedikit. Kalau dia mau baik, ilmunya bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi dia sebarkan ke orang lain. Nah, yang menjadi dia berdosa ketika ilmu yang dia gunakan, ilmu yang dimiliki dipergunakan untuk maksiat. Nah, itu dia berdosa. Nah, bagaimana orang seperti ini? Maka seperti yang saya katakan tadi, ilmunya akan dimintai tanggung jawab. Tanggung jawab di dunia bisa jadi berurusan dengan pidana. Dia tahu bagaimana cara membuka brankas. Kan tidak semua orang punya ilmu begitu. Ya. Tapi diajarkan ke orang, akhirnya dipakai orang untuk mencuri kantor, merampok kantor. Maka dia akan menjadi dosa. Dosa di dunia apa? Dia dapat hukuman, dipidana misalnya, di penjara beberapa tahun. Di akhirat, lebih-lebih lagi penjara neraka. Oh, kalau penjara dunia barangkali kita masih bisa akal-akali.
Tapi kalau akhirat jangan pikir kau bisa sogok malaikat. Ya. Jadi memang dengan ilmu sebaiknya tidak menjadikan seseorang takabur, apalagi sampai digunakan untuk hal-hal yang maksiat ya Pak Ustadz. Dan juga nanti malah menjatuhkan orang lain dan merugikan. Saya mau bertanya sih, kalau di perusahaan gitu Pak Ustadz ada atasan dan bawahan, kan biasanya ilmu atasan tuh lebih hebat daripada bawahan. Apakah semua ilmu harus diberikan kepada bawahan, ataukah memang ya sesuai porsinya, atau gimana nih? Tadi kan Ustadz bilang katanya ilmu harus dibagikan. Jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Oke. Kita akan dengarkan jawabannya sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Sambil Anda menikmati santap sahur, mudah-mudahan tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat untuk terus kita gaspol, perbanyak ilmu amalan di bulan suci ini, tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, gimana tuh Pak Ustadz kalau ada di perusahaan atasan dan bawahan tapi ilmunya nggak dibagikan kepada bawahannya? Ya pertama, tidak selalu bahwa atasan lebih cerdas dari anak buah. Enggak, ada anak buah yang lebih cerdas dari atasan. Banyak Kok bisa terjadi. dia jadi atasan? Ya bapaknya yang punya perusahaan. Ya bisa aja. Ya kan ada. Nah, idealnya memang normatifnya adalah yang jadi pimpinan itu orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Ya. Ya, karena kalau dia jadi atasan lalu dia bodoh, oh dampak kerusakannya bahaya. Ya, jadi pimpinan itu memang harus cerdas. Kualifikasi jadi pemimpin itu cerdas. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam waktu itu kan minta diangkat menjadi pemimpin. Kenapa? Pintar lagi kuat. Jujur lagi kuat. Jadi itu. Nah sekarang bagaimana kalau ada atasan yang mau pintar sendiri? Nah, banyak yang begitu. Dia tidak mau kasih transfer ilmunya ke orang lain. Tujuannya apa? Kalau dia tahu, saya bisa digeser di sini. Kalau hanya saya yang tahu ini ilmu, saya yang nggak akan di sini terus. Ini orang seperti ini dipertanyakan akidahnya. Kok bisa Ustadz akidahnya bermasalah? Akidah itu satu diantaranya, kita sangat yakin rezeki Allah yang ngatur. Dia tidak percaya bahwa kalau dia sudah tidak jadi manajer, tidak ada lagi rezekinya. Padahal selalu ada rezeki. Ada di antara kita yang begitu. Biasanya tidak mau tuh sampai wallahualam benar atau tidak. Jadi ada orang bikin catatan, resep lah misalnya. Oh susah betul dibaca. Kenapa? Karena dia tidak mau ditahu ilmunya. Katanya begitu wallahualam. Ya, padahal tidak. Orang yang hanya mau pintar sendiri, cerdas sendiri, maka dia dapat ilmunya hanya ketika di dunia. Dia hanya dapat keuntungannya ketika hanya di dunia. Tapi ketika dia sudah di alam kubur, karena ilmunya tidak dibagikan, maka stoplah dia punya amal. Padahal ilmu itu yang baik sebarkan. Sebarkan ke orang lain, beritahu ke orang lain, bagi ke orang lain. Supaya apa? Mendapat kemaslahatan ilmu yang kita miliki. Ya, dinikmati orang banyak. Dan yang lebih penting lagi, karena hidup ini ringkas. Hidup ini hanya sesaat. Sementara alam kubur panjang. Dan ketika di alam kubur kan tidak bisa lagi Mas Bayu sholat. Begitu sudah dimakamkan, besok bangun lagi mau mendirikan sholat. Oh lari satu dunia. Gak bisa dong Pak Ustadz. Bisa. Maka supaya amal kita tetap lari ketika kita sudah dikubur, satu diantaranya sebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz. Nah selanjutnya saya akan berikan kesempatan kembali sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian dari Universitas Budi Luhur. Ingin bertanya Pak Ustadz, menuntut ilmu itu kan wajib ya Ustadz ya. Bagaimana kalau ada orang tua yang tidak dapat membiayai sekolah anaknya Ustadz? Terima kasih. Ya Mbak, siapa tadi? Dian. Mbak Dian, menuntut ilmu tidak harus di kelas. Menuntut ilmu tidak harus di lembaga. Menuntut ilmu bisa sendiri. Ya. Dulu Mas Bayu, ini berkaitan, ini kena saya. Ya. Saya betul ini pertanyaannya. Dulu saya tamat SD, mau sekali masuk pesantren. Ya. Supaya saya bisa belajar agama. Karena saya lihat dulu waktu saya di kampung, kalau lihat ulama datang ke masjid, saya terpesona. Sebab kenapa? Ditunggu, kemudian dikasih tempat duduk di depan, makanannya beda sendiri, semua orang ingin didoakan. Pegang guru, pegang kepala saya guru. Dicium tangannya, saya bilang,
enak betul jadi ulama ya. Maka saya akhirnya mindset pikiran saya mau jadi ulama. Ternyata mau masuk pesantren bapak saya tidak bisa. Kenapa waktu itu ya Mbak Dian, pesantren zaman saya kecil jauh lebih mahal daripada sekolah umum. Kenapa? Karena di pesantren bayar biaya kos, Tinggalnya, bayar makannya. biaya makan, bayar biaya cuci pakaian dan lain sebagainya. Sementara kalau sekolah umum waktu itu hanya bayar uang pramuka, BP3, SPP, itu OSIS, itu aja. Itu pun tidak terlalu mahal. Ya. Nah, sementara di pesantren lebih mahal. Akhirnya saya tidak jadi mondok. Tetapi tidak berarti karena tidak mondok tidak bisa belajar agama. Enggak, saya belajar agama di mana? Di masjid. Saya belajar agama, dengar-dengar ceramah, saya catat. Alhamdulillah umur panjang, suatu waktu Mas Bayu kita ketemu, saya bisa lihatkan itu buku saya yang saya catat. Lebih tua barangkali buku saya dari adik ini, lebih tua dari Mas Bayu. Masih ada itu, setiap saya ikut ceramah saya catat. Dari situ saya belajar. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus formal. Bisa belajar sendiri. Berapa banyak orang menjadi ilmuwan, bukan sarjana ya. Kalau sarjana kan formal, harus punya ijazah. Tapi jadi ilmuwan tidak harus melalui universitas. Ya, anggaplah kasus. Akhirnya anaknya tidak bisa sekolah formal, karena orang tuanya tidak mampu. Apa bapaknya berdosa? Tidak. Kan namanya di luar kemampuan. Yang bapaknya berdosa kalau dia mampu lalu tidak sekolahkan anaknya. Ngapain kau sekolah? Tidak usah. Bapakmu juga seperti ini tidak kendak sekolah. Nah, ini salah orientasi tentang sekolah. Karena ada orang ditanya, "Tuh apa kau sekolah?" Nah, Nabi Muhammad juga tidak pernah sekolah. Wah, ini salah memaknai. Kan? Kenapa kau tidak sekolah? Itu juga ada menteri cuma tamatan SD. Ya, masing-masing orang punya takdir dan kehidupan yang berbeda. Ya, memang ada orang bisa jadi menteri meskipun tamat SD, tapi berapa dari sekian puluh ratus juta umat manusia? Betul. Itu orang-orang tertentu aja. Jadi tidak bisa dijadikan contoh. Nah, soal orang tua yang tidak mampu lalu anaknya tidak sekolah, ketika anak tidak mampu disekolahkan secara formal, orang tuanya memberikan motivasi belajar meskipun non formal. Jadi intinya tetap semangat menuntut ilmu walaupun ya tidak di lembaga yang formal, mungkin ada keterbatasan orang tua, kemampuan yang terbatas, tapi bukan berarti menyurutkan niat untuk menambah ilmu yang kita miliki. Nah Pak Ustadz, untuk menutup rangkaian pembahasan tema kita hari ini, mohon petuahnya buat kita semua supaya kita tetap semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya, karena itu yang paling penting ya Pak Ustadz. Jadi ada hadis meskipun diperselisihkan sampai sekarang ini, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan bukan. Tapi ini bagus untuk motivasi berkaitan dengan ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Maknanya kurang lebih, siapa yang menghendaki kejayaan, kesuksesan dunia, haruslah dengan ilmu pengetahuan. Coba, berapa banyak orang yang tadinya hidupnya sengsara di dunia, tapi karena punya ilmu tentang sesuatu, akhirnya dia biasa menguasai dunia. Dunia dia bisa taklukkan. Dalam arti hiduplah di dunia dengan nyaman. Tapi tidak identik dengan bahagia. Ya kan? Lalu Nabi juga katakan, "Man aradal akhirat wa man aradal akhirat." Siapa yang mendaki akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Akhirat itu dengan amal. Ya, ada orang sholat tapi tidak punya ilmu tentang sholat, tentu sholatnya akan lebih bagus ya kalau dia sholat dengan ilmu. Ya kan? Nah, kemudian kata Nabi, "Wa man aradahuma," dan siapa yang mendaki dunia akhiratnya, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya filosof bule mengatakan knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta yang terbaik sepanjang zaman. Harta banyak bagaimanapun dikikis habis. Harta bisa dirampok, harta bisa diambil orang, tapi ilmu mana bisa dirampok ilmunya Mas Bayu. Kan? Andai saja ini ilmu bisa dirampok, tidak usah rampok lah, bisa saya transfer se-Bluetooth. Hadis-hadis dari ahli hadis, Bluetooth ke otakku dulu supaya masuk. Tidak, tapi dia harus dituntut. Dituntut dalam arti bukan di pengadilan, tapi dikejar, diupayakan.
Nah, itu pentingnya ilmu pengetahuan. Ternyata dengan hadis ini atau ungkapan ini kalau dianggap ungkapan, maka syarat mutlak selamat dunia akhirat adalah ilmu pengetahuan. Tapi setelah punya ilmu pengetahuan, apakah sudah jaminan selamat dunia akhirat? Belum tentu, tergantung dia bagaimana menyikapi ilmu. Karena ada satu dosa, sifat yang membuat Allah murka kepada manusia. Satu di antara manusia yang dimurkai Allah itu adalah Fir'aun. Kenapa Fir'aun dimurkai Allah? Karena dia sombong. Sombong itu tidak boleh kita punyai. Sombong itu tidak bisa ada dalam diri hamba. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah. Maka disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa Allah punya sifat wajib sombong? Karena hanya Allah yang tidak punya keterbatasan. Kalau kita, anak pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Saya ahli bidang agama, tapi kasih komputer yang rusak, wassalam, hancur saya. Saya ahli di bidang fikih, tapi kasih motor yang mogok, tidak bisa saya perbaiki. Maka jangan karena ilmu kamu merasa sombong. Itulah sebabnya Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal illa qalila, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada orang sombong gara-gara ilmunya. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmu? Coba lihat. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Suruh aja baca Al-Quran. Baru ayat pertama kita sudah tidak bisa. Alif Lam Mim. Ya, halaman pertama buka Quran, Alif Lam Mim. Mana ada yang tahu artinya itu Alif Lam Mim? Tidak ada kan? Lalu itu menunjukkan keterbatasan ilmu yang kita miliki. Jadi salah satu pintu masuknya setan setelah punya ilmu adalah sombong. Maka sebaiknya ingat pepatah orang dulu, Bayu, punya ilmu padi. Semakin berisi, apa ilmu padi? Makin berisi, semakin menunduk. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Dua hal yang berbeda ya Pak Ustadz. Ketuanya Ustadz Dasat. Makasih. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, semuanya bisa menjadikan kita mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ilmu yang miliki harus juga diamalkan. Akhirul kalam, kami seluruh yang bertugas, Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, kami mohon undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah besok kita bertemu lagi hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV